Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan melakukan presentasi tentang krisis multidimensional. Krisis multidimensional adalah situasi di mana suatu bangsa atau negeri dilanda oleh pertentangan dan menghadapi berbagai keributan di bidang politik, ekonomi, sosial, dan moral yang secara serentak terjadi. Krisis ini memporak-poranda berbagai sendi-sendi penting kehidupan bangsa. Krisis dimensional adalah krisis yang sangat hebat karena mampu membuat banyak orang khawatir akan terjadinya disintegrasi negara dan bangsa, atau membayangkan masa yang serba gelap di kemudian hari. Latar belakang. Pemerintah masa Orde Baru berlangsung dari tahun 1966 sejak keluarnya Super Semar atau Surat Pemerintah 11 Maret hingga turunnya Presiden Soeharto pada tahun 1998. Dalam masa pemerintahan ini, Presiden Soeharto berhasil meraih berbagai capaian, namun juga memiliki banyak kekurangan. Kekurangan ini terutama banyaknya korupsi, kolusi, dan nepotisme, atau disebut KKN. Korupsi terjadi secara besar-besaran pada masa Orde Baru yang menyebabkan banyak anggaran dan pendapat negara dinikmati oleh oknum pejabat dan kroninya. Namun pada masa Orde Baru, korupsi ini dibiarkan. Ini merupakan awal mula dari krisis multidimensional lainnya. Ada beberapa aspek yang mengalami krisis, antara lain 1. Krisis politik. Krisis politik yang terjadi pada tahun 1998 merupakan puncak dari berbagai kebijakan politik pemerintah Orde Baru. Berbagai kebijakan politik yang dikeluarkan pemerintah Orde Baru selalu dengan alasan dalam kerangka pelaksanaan demokrasi Pancasila. Namun yang sebenarnya terjadi adalah dalam rangka mempertahankan kekuasaan Presiden Soeharto dari kroni-kroninya. Artinya, demokrasi yang dilaksanakan pemerintah Orde Baru bukan demokrasi yang semestinya, melainkan demokrasi rekayasa. Dengan demikian, yang terjadi bukan demokrasi yang berarti dari, oleh, dan untuk rakyat, melainkan demokrasi yang berarti dari, oleh, dan untuk penguasa. Pada masa Orde Baru, kehidupan politik sangat represif, yaitu adanya tekanan yang kuat dari pemerintah terhadap pihak oposisi atau orang-orang yang berpikir kritis. Ciri-ciri kehidupan politik yang represif diantaranya: pertama, setiap orang atau kelompok yang mengkritik kebijakan pemerintah dituduh sebagai tindakan subversif atau menentang negara kesatuan Republik Indonesia. Kedua, pelaksanaan 5 paket undang-undang politik yang melahirkan demokrasi semu atau demokrasi rekayasa. 3. Terjadinya korupsi, kolusi, dan nepotisme yang merajalela dan masyarakat tidak memiliki kebebasan untuk mengontrolnya. 4. Pelaksanakan dui fungsi ABRI yang mengusung kebebasan setiap warga negara atau sipil untuk ikut berpartisipasi dalam pemerintahan. 5. Terciptanya masa kekuasaan presiden yang tak terbatas. Meskipun Soeharto dipilih menjadi presiden melalui sidang umum MPR, tetapi pemilihan itu merupakan hasil rekayasa yang tidak demokratis. 2. Krisis hukum. Rekayasa yang dibuang pemerintah Orde Baru tidak terbatas pada bidang politik. Dalam bidang hukum pun, pemerintah melakukan intervensi. Artinya, kekuasaan peradilan harus dilaksanakan untuk melayani kepentingan para petugas dan bukan untuk melayani masyarakat dengan bentuk keadilan. Bahkan, hukum sering dijadikan alat pembenaran para penguasa. Kenyataan itu bertentangan dengan ketentuan pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa kehakiman memiliki kekuasaan yang merdeka dan terlepas dari kekuasaan pemerintahan eksekutif. Yang ketiga, ada krisis ekonomi. Krisis moneter yang melanda negara-negara Asia Tenggara sejak Juli 1996 mempengaruhi perkembangan perekonomian Indonesia. Ternyata ekonomi Indonesia tidak mampu menghadapi krisis global yang melanda dunia. Krisis ekonomi Indonesia diawali dengan melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat pada tanggal 1 Agustus 1997
Nilai tukar rupiah turun dari Rp2,575 menjadi Rp2.603 per dolar Amerika Serikat. Pada bulan Desember 1997, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat turun menjadi 5.000 per dolar. Bahkan pada bulan Maret 1998, nilai tukar rupiah terus berlembah mencapai titik terendah, yaitu 16.000 per dolar. Krisis ekonomi yang melanda Indonesia tidak dapat dipisah dari berbagai kondisi, seperti hutang luar negeri Indonesia yang sangat besar menjadi penyebab terjadinya krisis ekonomi. Meskipun hutang itu bukan sepenuhnya hutang negara, tetapi sangat besar pengaruhnya terhadap upaya-upaya untuk mengatasi krisis. 4. Krisis sosial. Krisis politik, hukum, dan ekonomi merupakan penyebab terjadinya krisis sosial. Pelaksanaan politik yang represif dan tidak demokratif menyebabkan terjadi konflik politik maupun konflik antar etnis agama. Semua itu berakhir pada meletusnya berbagai kerusuhan yang terjadi di beberapa daerah. Pertimbangan perekonomian Indonesia memberikan sumbangan terbesar terhadap krisis sosial. Pengangguran, persediaan sembako yang terbatas, tingginya harga sembako, serta rendah daya beli masyarakat merupakan faktor-faktor yang rentan terhadap krisis sosial. 5. Krisis kepercayaan. Krisis multidimensional yang melanda bangsa Indonesia telah mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap pemimpinan Presiden Soeharto. Ketidakmampuan Presiden dalam membangun kehidupan politik dan demokrasi, menegakkan pelaksanaan hukum dan sistem peradilan, dan melaksanakan pembangunan ekonomi yang berpihak kepada rakyat yang telah melahirkan krisis kepercayaan. Kronologi peristiwa reformasi secara garis besar. Kronologi gerakan reformasi dapat dipaparkan sebagai berikut. Yang pertama, sidang umum MPR Maret 1998 memilih Soeharto dan B.J. Habibie sebagai presiden dan wakil presiden RI di masa jabatan 1998-2003. Presiden Soeharto membentuk dan melantik Kabinet Pembangunan 7. 2. Pada bulan Mei 1998, para mahasiswa dari berbagai daerah mulai bergerak menggelar demonstrasi dan aksi keprihatinan yang menuntut penurunan harga barang-barang kebutuhan atau sembako, penghapusan KKN, dan mundur Soeharto dari kursi kepresidenan. 3. Pada tanggal 12 Mei 1998, dalam aksi unjuk rasa mahasiswa Universitas Trisakti Jakarta telah terjadi bentrokan dengan aparat keamanan yang menyebabkan 4 orang mahasiswa, Elang Mulia Lesmana, Heri Hartanto, Hafidin A. Royan, dan Hendriawan Si. Kematian 4 mahasiswa tersebut mengobarkan semangat para mahasiswa dan kalangan kampus untuk menggelar demonstrasi secara besar-besaran. 4. Pada tanggal 13 sampai 14 Mei 1998 di Jakarta dan sekitarnya terjadi kerusuhan massal dan penjarahan sehingga kegiatan masyarakat mengalami kelumpuhan. Dalam peristiwa itu puluhan toko dibakar dan isinya dijarah. Bahkan ratusan orang mati terbakar. 5. Pada tanggal 19 Mei 1998, para mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Jakarta dan sekitarnya menduduki DPR dan MPR pada saat yang bersamaan. Tidak kurang dari 1 juta manusia berkumpul di alun-alun utara Keraton Yogyakarta untuk menghadiri Wisawanan Agung guna mendengarkan maklumat dari Sri Sultan Hamengkubuwono X dan Sri Paku Alam ke-7. 6. Pada tanggal 19 Mei 1998, Harmoko sebagai pimpinan MPR dan DPR mengeluarkan pernyataan berisi anjuran agar Presiden Soeharto mengundurkan diri. 7. Pada tanggal 20 Mei 1998, Presiden Soeharto mengundang tokoh-tokoh agama dan tokoh-tokoh masyarakat untuk dimintai pertimbangan dalam rangka membentuk Dewan Reformasi yang akan diketuai oleh Presiden Soeharto. 8. Pada tanggal 21 Mei 1998, pada pukul 10 pagi di Istana Negara, Presiden Soeharto meletakkan jabatannya sebagai Presiden RI di hadapan Ketua dan beberapa anggota Mahkamah Agung. Berdasarkan pasal 8 UUD 1945, kemudian Soeharto menyerahkan jabatan pada Wakil Presiden B.J. Habibie sebagai Presiden RI. Pada waktu itu juga B.J. Habibie dilantik menjadi Presiden RI oleh Ketua MA. Penyerahan jabatan Presiden Soeharto pada MA yang kemudian diserahkan pada Wakil Presiden B.J. Habibie sebagai Presiden RI menandai bahaya masa jabatan Soeharto. Terima kasih. Sekian dari
kelompok kami kurang, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.